Terima kasih pemirsa, masih di acara kesayangan Anda, I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Ya, di segmen kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan membahas topik kita ya. Betul pada sekali. kesempatan hari ini Senin 17 Juni 2013. Dan kali ini kita sudah kedatangan dari Puskor Hindu Indonesia. Betul sekali. Ya, yang akan membahas topik kita yaitu pemberdayaan umat melalui gerakan koordinasi. Seperti apa? Kita akan sapa dulu dua narasumber kita, Betul. pemirsa Data TV. Di samping saya ada Bapak Ide Bagus Susena Eskom. Om Swastiastu, Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, sehat. Ya, dan satu lagi sepertinya sebelah sana yang senyumnya sudah sangat luar biasa sekali menyapa Betul, pemirsa sudah di rumah. semangat ya. Betul. Iya, di samping ada Bapak Insinyur Doni Harimurti. Iya. Iya. Om Swastiastu. Iya. Dan kita informasikan Bapak Ide Bagus Susena ini selaku Ketua Dewan Koordinasi, Dekornas ya. Betul sekali. Dan Bapak Insinyur Doni Harimurti ini adalah Bapak Dewan selaku Dewan Pembina. Iya. Dan kita akan bertanya langsung ya Naren ya, Betul. melalui Puskor Hindu Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan pertama Bapak, Betul. sejarahnya seperti apa? Ya, karena mungkin ini sedikit Iya. asing di telinga pemirsa di rumah. Mungkin kita pun belum tahu ya Iya. sebenarnya seperti apa sih. Langsung Kita saja. akan mencari tahu lebih Iya. jauh. Ya, jadi memang ini adalah sebuah gerakan swadaya dari umat Hindu dan kita mulai dari Bali sehingga seperti acara yang kita ikuti hari ini adalah I Love Bali. Jadi kita memang peduli dengan Bali juga dan kita harapkan apa yang nanti kita sampaikan di sini masyarakat pada umumnya akan lebih tahu banyak tentang apa itu Puskor Indonesia. Jadi awal berdirinya Puskor Indonesia ini memang dari pengamatan kita di lapangan bahwa kita memerlukan sebuah organisasi yang secara swadaya bisa mengkoordinasikan berbagai sumber daya keumatan. Jadi selama ini kita lihat bahwa sumber daya keumatan itu bekerja secara parsial. Jadi sendiri-sendiri sehingga terkadang kita tidak bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dari ide kita, memang di awal kita ingin melahirkan sebuah lembaga swadaya ini secara internasional karena kita tahu bahwa Hindu tidak hanya di Bali. Betul. Dan kita memiliki berbagai macam sumber daya di luar sana juga yang perlu kita linkkan ya, yang nantinya kita bisa paling tidak apa yang kita miliki di Bali ini kita bisa tingkatkan lagi secara kualitas. Kemudian juga organisasi-organisasi yang sudah ada bisa kita akses semuanya sehingga dari sisi pemberdayaan yang sebenarnya itu kita bisa dapatkan. Nah, memang dimulainya dari tahun 2005, tetapi kita kemudian karena belum ada ya seperti sekarang ini komunitas di jaring sosial, jadi kita masih offline menggunakan email komunikasinya dan lain sebagainya. Tetapi sudah banyak kita lakukan dan kita harapkan ke depannya bisa lebih baik lagi untuk koordinasi yang kita bangun ini. Iya, jadi memaksimalkan potensi keumatan yang sebenarnya kita punya gitu Pak. Betul ya, supaya sekali. tidak melempem meskipun sekarang ini kita sudah punya yang bagus, Betul tapi sekali. harus lebih kita maksimalkan lagi supaya benar-benar memberikan manfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk semua orang yang kita cintai. Betul itu, Pak, ya. sekali. Iya, mungkin ini menjadi awal terbaru ya, terobosan terbaru. Nah, kalau berdirinya sendiri ini tahun berapa? Kita memulai dari Dharma Internasional tahun 2005, kemudian setelah kita dengan beberapa teman yang kebetulan saya juga orang IT, jadi sangat dekat dengan teknologi informasi. Betul sekali. Dan kita ingin memanfaatkan ini penuh gitu loh. Karena selama ini mungkin pemanfaatan IT itu hanya sebagai sebuah sarana komunikasi, tetapi di jalur koordinasi dan jalur pemberdayaan itu kita belum. Jadi oleh karena itu kita manfaatkan dan kemudian dengan adanya Facebook, Twitter, sebagainya, ternyata itu sangat membantu. Di mana kita bisa menggrab, bisa mendapatkan sebanyak mungkin komunitas kita untuk bisa berinteraksi dan memberikan kontribusi. Tidak hanya sekedar mereka mendapatkan informasi dari kita, tapi juga bisa memberikan informasi dan bisa juga memanfaatkan informasi tersebut. Seperti itu ya. Iya, dan kita mungkin ke Pak Doni ya. Iya, betul. Iya, Bapak Doni selaku Dewan Pembina dari Puskor Indonesia ini. Kalau misalnya kita lihat banyak organisasi masyarakat yang sekarang sudah ada di mana-mana. Nah, untuk Puskor Hindu Indonesia ini apa sih menjadi kelebihan? Atau mungkin kita menuju ke visi misi, Pak Doni? Ya, silakan. Yang terutama sekali adalah
perlu dipahami bahwa kita bukan organisasi. Jadi kita memanfaatkan organisasi yang sudah ada sehingga mereka terkoordinir. Ya. Jadi kita adalah sebuah jaringan koordinasi di mana masing-masing dari anggota kita mungkin sudah menjadi anggota dari organisasi yang lain, ya, yang masing-masing punya nilai positif kalau kita bergerak bersama. Nah, ini yang kami kerahkan supaya kita bisa memperbudak teknologi, bukan kita diperbudak oleh teknologi. Sekarang sudah ada banyak sekali akses media sosial yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi. Nah, karena kita pakai media sosial yang internet yang bisa menjangkau borderless, ya, tidak ada pagar, bisa menjangkau sampai ke luar negeri. Alangkah baiknya, ya, kita memakai sarana ini untuk pemberdayaan umat. Jadi apa yang sudah kami lakukan semuanya adalah hubungannya dengan koordinasi. Misalnya Dana Punya kita koordinasikan seluruh dunia, ya, bukan hanya seluruh Bali. Tapi sekarang sudah kelihatan, ya, Pak Bagus nanti bisa menjelaskan betapa banyaknya yang bisa kita lakukan hanya dengan Rp10.000 Dana Punya. Kemudian juga banyak hal, misalnya seperti advokasi waktu ada salah satu warga Bali yang terlantar, ya, jenazahnya tidak bisa dipulangkan ke tanah air. Itu sampai kami lakukan itu juga, ya? Koordinasi, ya. Kemudian juga kalau kita misalnya punya unek-unek baru bangun pagi sudah ada masalah, ya, kita galau istilahnya sekarang, ya. Terus kita buka Facebook, terus kita curahkan kegalauan kita, gimana rasanya, lega kan? Betul. Nah, kelegaan ini kita arahkan ke sesuatu yang positif, kita koordinasi, kita tunjukkan bahwa banyak sekali teman-teman yang juga galau akan suasana sekitarnya, tapi kita arahkan ke hal-hal yang menjadi solusi. Jadi bukan hanya mencurahkan kegalauan. Ini secara tidak langsung nanti akan menjadi semacam pupuk, ya, bagi positivisme, ya. Jadi kita akan terhindar dari kegalauan yang kemudian sifatnya destruktif. Mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu, dengan semakin banyaknya yang tahu tentang Puskor Indonesia melalui media-media sosial, kita bisa saling bersinergi dan bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam perkembangan Hindu dan juga dalam perkembangan umat keseluruhan. Nah, itu modelnya mungkin kita bisa katakan tadi Pak Doni bisa menjelaskan sedikit, itu seperti diskusi personal antara anggota, seperti itu yang mungkin bisa dikatakan, ya, Pak Doni. Betul. Nah, kalau dilihat dari tadi penjelasannya Pak Doni, diskusi itu melalui media online. Betul. Kadang-kala kan kita ingin bisa ketemu langsung, sharing langsung. Apa pernah dilakukan seperti itu? Ada wadahnya nggak, Pak? Ya. Itu kita lakukan, justru itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita biasanya sendiri-sendiri misalnya berteater, sekarang kita lakukan bersama. Iya. Kalau kita berteater biasanya cuma ke pelosok Bali, kita lakukan ke Jawa misalnya. Kita sambung tali rasa persaudaraan dengan saudara-saudara misalnya di Tengger, ya. Kemudian di Banyuwangi, mereka merasa sangat bahagia karena mereka merasa tidak sendiri. Jadi jaringan tadi betul-betul kita manfaatkan untuk saling dekat, ya. Kita saling bercurah gagas, istilahnya diskusi yang membawa solusi, banyak solusi. Sangat luar biasa sekali. Nah, untuk keanggotaannya sendiri ini bagaimana nih, Pak? Mungkin dari kalau kita lihat tadi visi dan misinya sudah sangat jelas sekali gitu, membawa dampak yang yang sangat positif untuk umat Hindu pastinya, ya. Betul. Tapi kita tahan dulu sebentar, ya. Untuk pertanyaan ini kita akan jawab setelah yang berikut ini, dan yang pastinya Bapak istirahat sebentar dulu, ya. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita di segmen yang pertama. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan segmen yang lebih luar biasa lagi. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia.